maju ke depan biar nanti yang terlambat bisa dinikmati. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat berkat satu minggu Tuhan Yesus. Jika sebentar Tuhan kami akan menyembah Bapa. Biarlah setiap pujian-pujian kami Bapa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian-pujian kami Bapa menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap menyembah Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Semuanya kau sendiri Tuhan.
memberkati. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini boleh bersama-sama saya di tempat ini. Mohon maaf, saya boleh bukakan ya? Boleh. Sangat takut kalau nggak boleh ya. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya meskipun sudah ada iklan dari Pak Hin ya, tapi saya ingin memperkenalkan diri lagi bahwa nama saya adalah Trestianto ya. Saya baru aja lulus di Harvest sarjana agama ya. Ini tua-tua keladi, makin tua makin jadi, sudah tua masih kuliah ya. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur kalau saya boleh berbicara di hadapan saudara untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan saya mendapat mandat untuk menyampaikan satu tema, yaitu memperbaiki mezbah. Mengapa ya mezbah diperbaiki ya? Ada yang rusak. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ingin tahu ya, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, sebetulnya apa sih mezbah dan mengapa harus diperbaiki ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa pada saat penciptaan manusia itu, Adam dan Hawa, kemudian mereka jatuh ke dalam dosa dan akhirnya diusir dari Eden. Kemudian dia memiliki anak Kain dan Habil, dan disitulah mulai dibahas bahwa mereka mempersembahkan korban. Mereka pasti membuat mezbah sebagai tempat untuk mempersembahkan korban. Mezbah itu kalau kita lihat dari Alkitab, dalam bahasa Ibraninya itu disebut misbeah, ya, tulisannya begitu, atau dalam arti tempat mempersembahkan korban, atau kadang-kadang disebut juga safak atau tempat menyembelih untuk berkorban ya. Jadi mezbah itu dibuat khusus sejak zaman perjanjian lama yang awal. Mezbah pertamanya dibuat ya ketika Abraham mempersembahkan Ishak. Dia buat dari tanah-tanah dan batu, disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kotak gundukan. Nah disitulah dia ini ya, mendengung-dengung ya, tapi tidak mengganggu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi setelah itu dia mempersembahkan Ishak, setelah diikat ingin dipersembahkan, tapi nggak jadi Bapak Ibu, karena Tuhan sudah menyediakan domba yang tersangkut di pohon. Kemudian terus berlanjut sampai mezbah dibuat dari batu yang tidak boleh kena tatahan, kalau orang sekarang bilang ya, tidak diukir, tapi benar-benar batu yang bentuknya kotak. Di dalam kitab Keluaran Tuhan berfirman bahwa buatlah sebuah mezbah dari batu berbentuk persegi ya. Kemudian ukurannya ditentukan Tuhan, kemudian apa-apa saja yang ada di dalam mezbah ditentukan Tuhan, sampai akhirnya dibuat juga mezbah kedepannya menjadi mezbah dari bahan perunggu. Kemudian dibuat lagi mezbah dari bahan perak, dan akhirnya di Salomo dia membangun bait Allah yang sangat besar, yang megah sekali. Kemudian mezbahnya terbuat dari emas. Itu adalah mezbah di mana tempat mempersembahkan korban-korban untuk menebus dosa manusia, untuk menebus kesalahan manusia. Dan disitulah ketika mezbah itu didirikan dan persembahannya disampaikan, di situ terjadi satu titik kontak dengan Allah. Disitulah terjadi kunci untuk membuka hubungan dengan Allah, kontak dengan Tuhan. Disitulah ketika mezbah itu jadi, korban dipersiapkan dan dibakar sampai kepada Allah. Di situ Allah seringkali di dalam persembahan-persembahan itu mengikat janji dengan manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masih mengingat bagaimana ketika Nuh membawa sepasang binatang dan keluarganya ketika menghadapi banjir besar, air bah yang Tuhan turunkan untuk menghukum manusia-manusia yang jatuh dalam dosa. Setelah selesai semuanya, Nuh mendirikan mezbah
Dan disitulah Allah berfirman kepada Nuh bahwa Dia tidak akan kembali mendatangkan air bah di muka bumi ini. Busurku akan kutaruh di atas. Dan di situ kita mengingat bahwa ketika ada pelangi di atas, kita percaya bahwa itulah janji Tuhan kepada Nuh untuk tidak mendatangkan air bah kembali di muka bumi ini. Dan sampai akhirnya pada Salomo mendirikan bait Allah yang megah, kemudian ada mezbah dari emas, dan di situ Tuhan berfirman bahwa Dia akan selama-lamanya tinggal di situ. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi mezbah ini adalah tempat kita kontak dengan Tuhan, di mana kita bisa mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Jadi saya percaya karena mezbah itu menjadi tempat yang kudus untuk persembahan, tidak mungkin mezbah itu diizinkan rusak untuk memberikan persembahan. Artinya mezbah yang rusak itu tidak layak untuk mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Karena mezbah yang rusak itu harus segera diperbaiki atau harus diperbaiki, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa pada masa yang lalu mezbah bentuknya benar-benar adalah sebuah mezbah dari batu, dari perunggu, dari perak, dari emas. Tapi ketika kita di dalam perjanjian baru, mezbah itu bukan lagi sebagai benda-benda yang kelihatan, yang kemudian kita bawa kambing domba di atasnya dibakar, sudah tidak lagi. Jadi di dalam perjanjian baru mezbah itu sudah menjadi sebuah kata yang simbolis. Klimaksnya di mana ketika Yesus mati di atas kayu salib sebagai korban persembahan bagi setiap orang berdosa. Saya mengutip dari kitab Ibrani pasal 10 ya. Saya bacakan buat kita semua. Nah, ini ayatnya loncat-loncat, jadi nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca di rumah kitab Ibrani pasal 10 dari ayat 1 dan seterusnya. Saya ambil mulai dari ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang ya. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Nah, ini di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Artinya bahwa hukum Taurat tidak mungkin kalau orang datang menebus dosa terus dosanya ditebus sampai selama-lamanya. Enggak ada begitu. Kemudian ayat 4 saya baca, sebab itu tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena dulu orang-orang perjanjian lama berprinsip bahwa ketika sudah mempersembahkan domba, lembu, kemudian darahnya dipercikan, dia merasa bahwa dosanya sudah dihapuskan. Ayat 5, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Dan saya ambil di ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi Yesus sudah dikorbankan di atas kayu salib buat kita semua, dan itu satu kali sampai selama-lamanya. Kita tidak perlu lagi berkorban-korban berupa binatang, burung lekupur, kambing domba dan seterusnya ya. Ayat 15, dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Ayat 16, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ayat 18, jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus sudah tersalib di atas kayu salib, darahnya dipercikan untuk menebus dosa kita sebagai korban persembahan. Firman Tuhan katakan itu sudah yang terakhir kali dan sekali untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada lagi persembahan-persembahan korban.
Tetapi kita ketahui bahwa di dalam kehidupan kita, mezbah merupakan satu ilustrasi atau satu gambaran bahwa bagaimana sih kehidupan kita. Jadi bukannya kita sekarang tidak lagi mempersembahkan korban, tetapi kita berpikir bahwa korban itu kita harus coba tahu apa sih mezbah itu di dalam kehidupan orang percaya sekarang. Mezbah itu berbicara tentang hati dan pikiran, Bapak Ibu Saudara. Saya mau ambil contoh seorang Rasul Paulus. Kita kenal semua Rasul Paulus. Sebelum menjadi rasul, dia adalah seorang yang bernama Saulus. Kita ketahui bersama bahwa Saulus itu dibesarkan di lingkungan orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang yang belajar firman Tuhan, orang-orang yang belajar tentang hukum-hukum Musa. Dan dia dididik bukan orang sembarangan. Dia dididik oleh seorang Farisi, ahli Taurat yang bernama Gamaliel, ahli Taurat yang terkemuka. Lingkungan Paulus adalah lingkungan orang-orang benar, karena itu para ahli Taurat. Jadi Paulus menerima ajarannya benar, lingkungannya juga benar. Tapi apa yang terjadi ketika Paulus mengatakan bahwa tentang pekerjaan, aku penganiaya jemaat? Wah, luar biasa. Ajarannya sudah benar, lingkungannya benar, di tengah-tengah orang benar, tapi kenapa dia menjadi penganiaya jemaat? Sudah pasti hati dia itu salah, Bapak Ibu Saudara. Hatinya yang salah, pikirannya yang salah. Kenapa? Ajarannya sudah benar, Taurat itu sudah benar, itu yang diberikan Tuhan. 10 perintah Allah diberikan kepada Allah supaya itu bisa membebaskan manusia dari segala perbuatan dosa sehingga berbalik kepada Tuhan. Tetapi yang diterima itu dengan hati yang salah dan pikiran yang salah, sehingga Paulus menjadi penganiaya jemaat. Dan luar biasa dia ngejar orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi puji Tuhan ya, karena kita melihat bahwa Rasul Paulus tidak ditinggalkan begitu saja. Tuhan Yesus menangkap dia, kemudian disitulah dia mulai berbalik. Mezbah yang dibangun Paulus secara benar, tetapi itu rusak karena pikiran dan hati yang salah, sehingga Rasul Paulus melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Tetapi Tuhan menangkap dia, kemudian Rasul Paulus berbalik dan dia kembali melakukan hal-hal yang benar seturut dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan umat manusia. Contoh yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengenal yang namanya Absalom. Absalom itu anaknya Raja Daud. Absalom di dalam 2 Samuel pasal 43 bercerita tentang Absalom. Dia menceritakan bahwa Absalom itu seorang yang maksudnya cantik, kalau istilahnya orang laki-laki ya tampan, tidak bercacat, parasnya itu luar biasa, tampan. Saudara bisa baca nanti secara menyeluruh. Tetapi Absalom ini melakukan hal-hal yang benar-benar tidak benar-benar di luar apa yang harus apa yang dia terima, pengajaran apa yang dia sudah terima, Bapak Ibu. Absalom punya adik yang namanya Tamar, tapi dia punya kakak yang namanya Amnon. Karena Amnon ini tertarik kepada Tamar, Amnon memperkosa Tamar, adiknya Absalom. Absalom merasa bahwa adiknya diperkosa, hatinya sangat sedih, dia jengkel, dia marah, maka dia lapor kepada bapaknya Daud. Tetapi Daud tidak melakukan apa-apa dan dia membiarkan peristiwa itu terjadi, tidak melakukan apa-apa. Kalau kita melihat Absalom itu punya ajaran yang benar, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Di lingkungan istana, putra-putra mahkota pasti diajarkan hal-hal yang benar. Ya, bagaimana dia harus memimpin sebuah kerajaan, bagaimana dia harus beretika, bertata krama, dan lingkungannya adalah lingkungan orang-orang pandai. Tidak mungkin pangeran itu lingkungannya orang-orang berandalan, nggak mungkin. Pasti lingkungannya benar, ajarannya benar, lingkungannya benar. Tapi apa yang terjadi? Hatinya diliputi kemarahan.
hatinya menjadi salah. Tindakannya, pikirannya, karena hati yang salah, tindakan dan pikirannya menjadi salah, Bapak. Kemudian Absalom mengadakan satu perjamuan, Amnon diundang, disitulah dia membunuh Amnon. Dari seorang yang baik, parasnya tampan, ganteng, ya, pendidikannya bagus, ya, lingkungannya bagus, tetapi karena hati yang salah, pikiran yang salah, dia menjadi seorang pembunuh. Kemudian setelah membunuh, dia lari, dia melarikan diri. Tidak itu saja, Bapak Ibu Saudara. Karena mezbahnya tidak dibetulkan, karena mezbahnya tidak diperbaiki, Absalom menambah lagi kejahatan demi kejahatan dia lakukan. Dia menghimpun, dia menghasut orang-orang di sekitar istana, kemudian dia mendeklarasikan dirinya menjadi raja. Dan akhirnya dia menduduki tahta Daud. Dan yang luar biasa lagi, kejahatan yang luar biasa yang Absalom lakukan adalah dia menghampiri gundiknya orang tuanya. Artinya gundik-gundiknya Daud dihampiri oleh Absalom, dan itu dilakukan di atas maksudnya di sotok istana, supaya rakyat melihat luar biasa sekali kejahatannya sudah dilakukan Absalom. Karena dari orang yang baik, lingkungan baik, ajaran yang baik, ternyata mezbah yang tidak dibereskan, hati dan pikirannya yang salah, dia melakukan kejahatan demi kejahatan ditambah lagi. Dan akhirnya Absalom mengalami ajalnya dengan tragis, yaitu ketika dia berperang dengan pasukan Daud. Dia ketika melarikan diri karena kalah, lehernya tersangkut di ranting pohon dan dia ditusuk tombak oleh prajurit Daud. Akhirnya dia mati. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting sekali bagi setiap kita untuk memperbaiki mezbah-mezbah kita yang sudah rusak. Kalau kita melihat pada keadaan kita saat ini, memang kita adalah orang-orang percaya, ya, kita sudah percaya Tuhan Yesus, dan ajaran kita juga benar, karena setiap kita itu memiliki Alkitab sebagai panduan untuk kita belajar tentang pengenalan akan Tuhan dan tentang apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ajarannya benar, lingkungannya benar, karena kita semua ada di lingkungan gereja. Setiap kali kita selalu bertemu dengan orang-orang seiman. Tapi apa yang terjadi apabila hati kita salah, pikiran kita salah, Bapak Ibu Saudara? Ya. Kalau kita dapati ya orang percaya pada saat ini yang kita sering lihat ada pikiran-pikiran salah, kadang-kadang begini. Contoh, ada orang percaya sakit tidak sembuh-sembuh, kemudian ada orang lain bilang udah kalau nggak sembuh-sembuh kita ke alternatif aja. Oh, alternatif dukun Pak? Oh, bukan dukun, ini paranormal. Nggak dukun, meskipun disamarkan dukun jadi paranormal ya. Kalau kita hati nggak benar, pikiran nggak benar, akhirnya kita ngikut. Ya. Kenapa ngikut? Karena dia sudah tidak percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dia. Dia tidak percaya bahwa Allah itu bisa memberikan jalan keluar atas segala sakit penyakitnya. Maka dia beralih kepada alternatif. Itu adalah satu hal yang keliru. Banyak juga orang percaya begini, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya sering dipanggil ya jemaat. Pak Tris, di rumah saya itu banyak penunggunya Pak. Karena kadang-kadang malam hari saya lihat di teras rumah saya kan ada kursi males, kadang buat santai. Orang tua saya itu kalau malam itu suka goyang-goyang sendiri Pak. Kadang-kadang kayak seperti ada orang ngobrol-ngobrol katanya. Nah, terus apa yang ibu lakukan? Ya, saya cuma bilang, ya kamu penunggu rumah ini, kalau kamu di sini tidak mengganggu ya silahkan nungguin di rumah ini katanya gitu ya. Tapi jangan mengganggu. Jadi banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus mengatakan bahwa roh-roh jahat, hantu-hantu yang ada di sekitar kita itu asal tidak mengganggu nggak apa-apa. Ajaran kita terima dengan benar, yaitu Alkitab. Lingkungan kita sudah benar, orang-orang percaya, tapi hati dan pikiran kita salah, Bapak Ibu. Menganggap bahwa roh-roh jahat itu boleh bersama-sama dengan kita asal tidak mengganggu. Bagaimana mungkin? Ya, bagaimana mungkin terang itu bisa bersama-sama dengan kegelapan?
Dan saya setiap kali melayani mereka, saya bilang tidak boleh ada roh jahat di setiap rumah orang-orang percaya. Kenapa? Karena itu mungkin sementara dia tidak mengganggu, tapi kedepannya kita tahu bahwa iblis itu tujuannya ke dunia adalah untuk mencuri, membunuh, membinasakan, supaya kita ini jauh dari Tuhan, supaya hati kita ini mendukakan Roh Kudus, dan di dalam kehidupan kita jadi serba salah, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya katakan tidak boleh orang percaya mengatakan bahwa nggak apa-apa kamu jadi penunggu di sini asal tidak mengganggu. Enggak. Selalu saya tengking, saya usir, tidak boleh ada itu. Dulu saya bekerja waktu saya ditugaskan di pabrik. Di pabrik itu saya dikasih bagian, ya Pak Tris, kamu sekarang pegang bagian gudang. Sedangkan pabrik helm itu gudangnya banyak, ada 4 gudang. Dan gudangnya besar-besar, Bapak. Satu gudang itu mungkin luasnya hampir 300-an meter, 400, kadang sampai ada yang 500 meter persegi. Nah, itu 4. Jadi saya begitu dapat tugas itu, saya datangi pabrik gudangnya satu-satu, saya tumpangin tangan di pintu, saya pegang dinding-dinding seluruh isi, dan saya katakan ini adalah tempat kekuasaan anak Tuhan, tempat kekuasaan anak-anak terang. Maka tidak ada satupun iblis yang boleh ada di sekitar tempat ini. Dalam nama Yesus, saya tumpangin tangan semua. Suatu saat ada orang kesurupan di pabrik, di lantai 2 ternyata. Pada saat saya diberitahu, Pak Tris ada yang kesurupan. Wah, kesel hati saya. Karena apa? Ini iblis berani juga nih sama anak terang. Saya pikir begitu kurang ajar. Tapi begitu dikasih tahu di lantai 2 Pak, tempat jahitan, yang bikin jahitan buat busanya itu. Maka saya pikir, oh itu bukan kekuasaan saya, makanya si iblis berani main-main ke situ. Akhirnya datang ke situ, saya doakan orang yang kesurupan dia sembuh, dan saya usir si iblis itu dalam nama Yesus. Dan saya percaya bahwa setiap kali dimanapun kita berada, kalau hati kita benar, pikiran kita benar, disitulah terang Allah akan ada di tengah-tengah kita. Kemudian juga contoh yang lain lagi. Waktunya cepat, sudah 25. Contoh lain lagi. Ajarannya benar, ya, lingkungannya benar, tapi hati dan pikirannya salah. Yaitu kenapa? Banyak orang-orang Kristen yang juga masuk dalam jerat korupsi, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita tahu berapa banyak orang yang berlabel, saya orang Kristen, dukung saya ya untuk bisa menduduki jabatan di DPR. Dia menggalang, dia setiap kali bekerja promosi supaya dia bisa ditunjuk. Ada satu teman kita yang dulu waktu pertama dia ingin mencalonkan diri, tapi akhirnya dia tidak menang di pencalonan itu, tapi sama Presiden Jokowi dia akan menjadi menteri. Orang Kristen dia, mengumpulin kita hamba-hamba Tuhan untuk kumpul. Tapi baru berapa lama korupsi, Bapak Ibu Saudara. Minta dukungan hamba-hamba Tuhan, minta didoakan, ditumpang tangan sama hamba-hamba Tuhan, sudah menjabat jadi menteri korupsi. Hatinya salah, pikirannya salah, mesbahnya rusak, Bapak Ibu. Itulah yang menjadikan orang percaya jatuh ke dalam dosa dan berbagai-bagai pencobaan. Jadi penting bagi kita semua supaya kita memperbaiki hati kita. Karena mezbah yang rusak tidak dapat dipakai untuk mempersembahkan korban. Korban yang kita persembahkan bukan lagi berupa korban seperti kambing domba, tetapi yang kita persembahkan adalah korban pujian dan penyembahan. Kalau hati kita benar, pikiran kita benar sebagai mezbah, sebagai dasar kita mempersembahkan korban, maka dengan hati yang benar kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Dengan hati yang benar, dengan pikiran yang benar, kita mempersembahkan pujian, penyembahan bagi Tuhan. Itu menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Disitulah titik kontak kita dengan Allah akan terjadi. Disitulah kunci untuk kita membuka komunikasi dengan Tuhan terjadi. Apabila mezbah kita mezbah yang benar. Jadi mezbah yang salah, mezbah yang rusak harus segera diperbaiki. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, karena kita orang-orang percaya berbeda dengan orang-orang dunia. Kita orang-orang percaya berbeda, maka mereka tidak bisa menerima kita. Dan firman Tuhan katakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi apa dikatakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Pembaruan budi adalah akal pikiran kita yang harus berubah dari akal pikiran yang salah menjadi akal pikiran yang benar di dalam Tuhan, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi bagaimana kita memperbaiki mezbah kita yang rusak, bagaimana memperbaiki mezbah kita yang salah? Kita harus memperbaiki mezbah. Saya kadang-kadang kalau pakai terus jadi bingung. Ya baik, saya mengambil dua hal yang penting yang saya ambil dari firman Tuhan. Yang pertama adalah Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bacakan. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Banyak orang-orang percaya selalu mengandalkan manusia. Kenapa? Karena supaya gajinya dia bisa naik, karena supaya dia bisa dipromosikan lebih tinggi. Jadi dia lebih percaya sama bosnya daripada sama Tuhan. Ini hal yang salah. Kita harus lebih taat kepada Allah. Saya kesaksian sedikit tentang kehidupan saya. Saya dilahirkan dari keluarga miskin, bukan orang berada. Susah kadang-kadang kalau saya mau makan waktu saya masih SD, saya nungguin orang rumah itu nggak ada yang dimakan, nasi nggak ada, lauk nggak ada, nungguin kakak saya, karena kakak saya yang menjadi tulang punggung keluarga. Kakak saya datang nanya, sudah pada makan? Belum, nggak ada yang dimakan. Kakak saya pergi lagi, entah dia dapat dari mana, dia bawa beras. Akhirnya beras ini dimasak. Terus kakak saya bilang, lauknya nggak ada juga, nggak ada. Dia pergi keluar lagi tapi pulang nggak membawa apa-apa, sehingga kami harus makan nasi putih. Dan kita ambil cabai-cabai tetangga yang dia nanam cabai, terus disambal pakai kecap, kita makan nasi sama kecap. Aduh, waktu itu nikmat bagus. Jadi tidak ada pikiran di dalam hati saya itu kalau saya nanti lulus saya akan jadi seorang manajer, seorang kepala cabang di sebuah bank. Nggak pernah kepikiran. Saya hanya berpikiran, ya karena waktu itu kakak saya bilang gini, Tres, saya hanya bisa menyekolahkan kamu paling sampai batas SMA. Saya tidak bisa mengkuliahkan kamu karena saya tidak punya kemampuan dan masih ada adik kamu dan kakak kamu yang harus saya tanggung. Akhirnya saya terima, saya hanya lulus SMA. Jadi cita-cita seorang lulusan SMA adalah kalau lulus saya kerja jadi penjaga toko, saya mau jadi penjaga toko yang baik. Suka nyusun barang, ngirim barang, saya melayani customer dengan baik. Nggak pernah terbesit di dalam hati saya menjadi seorang pemimpin, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika saya mengenal Tuhan Yesus, kemudian saya habis-habisan gila-gilaan sama Tuhan Yesus. Bahkan di dalam hati saya berkata bahwa meskipun saya tidak bisa makan, meskipun saya teraniaya, meskipun saya terjadi apapun, saya tetap harus dekat dengan Tuhan. Kehidupan saya berubah. Ketika saya melamar di sebuah pekerjaan dan diterima pekerjaan di sebuah bank. Di sebuah bank waktu itu gaji standar karena SMA adalah cuma 40.000 tahun 86. Tapi ketika saya diterima di sebuah bank, gaji saya 116.000, berkali lipat dibanding standarnya anak SMA. Dan setelah itu berlanjut Tuhan memimpin kehidupan saya, Tuhan memberkati saya. Akhirnya saya naik. Usia 27 tahun saya menjadi pemimpin di sebuah bank. Dan itu bukan bank swasta biasa, tapi bank swasta devisa. Sehingga banyak nasabah-nasabah saya bertanya sama saya, Pak Tres ini ngobrol sama Pak Tres enak ya? Pak Tres alumni mana sih? Saya bingung jawab, karena saya nggak pernah kuliah. Saya bilang, maaf Pak, saya nggak pernah kuliah Pak, saya cuma lulus SMA. Pak Tres ini merendahkan diri saja. Enggak Pak, bener. Injek lapangannya kampus saja nggak pernah, karena nggak punya
punya biaya untuk kuliah. Itulah Tuhan memberi kita kemuliaan ketika hati kita benar, pikiran kita benar kepada Tuhan. Yang pertama adalah kita harus lebih taat. Bagaimana cara kita taat? Sebetulnya sederhana, simple Bapak Ibu Saudara. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana saya sampaikan adalah kalau saudara nyanyi sebuah pujian, nyanyilah dengan sungguh-sungguh. Itu sederhana sekali. Jangan nyanyi tepuk tangan, wah lagunya gembira, nyanyi tepuk tangan nanya sama saudara. Habis ini kita makan di mana? Padahal nyanyi pujian di dalam gereja. Kadang kalau istri sama temennya, kalau ibu-ibu ya, maaf biasanya kamu hari ini masak apa tuh? Sambil tepuk tangan semuanya bergerak-gerak, bisa nanya masak apa gitu. Ini yang sederhana, bagaimana kita taat kepada Tuhan? Sederhana. Kalau kita diberi tugas di dalam pelayanan, kerjakan dengan sungguh-sungguhnya adalah satu ketaatan. Kalau kita nyanyilah dengan sungguh-sungguh, ya ini maaf bicara. Kalau saya disuruh nyanyi sebuah lagu yang saya bisa, pasti saya akan nyanyi bersuara keras. Saya nggak urusan sebelah kanan kiri saya ngeliatin saya kok suaranya banter banget. Tapi saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya mau taat sama Tuhan. Ini hal yang sederhana. Hal yang kedua, waktu sudah Ibrani pasal 2 ayat 1. Karena itu kita harus lebih teliti. Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Yang kedua adalah ketelitian Bapak Ibu. Teliti memperhatikan apa yang kita dengar. Jangan asal kita dengar percaya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh tanya Bapak Ibu Saudara, kalau ada firman Tuhan berkata demikian, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Siapa di sini yang percaya ya dan amin terjadi dalam hidup saudara? Angkat tangan. Ya, puji Tuhan. Ya, itu salah satu contoh. Tapi kalau saya katakan firman Tuhan demikian, ya, ditunggu saya ya Bapak Ibu Bapak ya. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Yang tidak percaya firman Tuhan ini angkat tangan. Yang tidak percaya. Yang percaya? Saudara tahu ini ayat ini yang bicara siapa? Saudara tahu? Ini iblis yang ngomong Bapak. Iblis yang ngomong kok aja saya percaya. Semuanya percaya. Waduh, gawat ini. Ini Pak ini harus di training lagi. Coba kita buka di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-6. Lukas 4 ayat 6. Ini adalah ketika Yesus dicobai, Bapak Ibu Saudara. Lukas 4 ayat 6. Nah, itu kata iblis padanya enggak saya baca Bapak Ibu. Segala kuasa serta kemuliaan siapa yang percaya dalam hidupnya terjadi semua. Wah, berarti mau sama iblis dong. Ya, kita usir dalam nama Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya mendengar tapi kita nggak ngerti ajaran yang benar, ini kita bisa membuat kita tersesat. Begitu dengar wah kayaknya ayatnya amin. Padahal ini iblis yang ngomong, ini kita iblis kepada Yesus ini. Ya, jadi dua hal itu yang harus kita pegang, yaitu kisah harus lebih taat, dan yang kedua harus lebih teliti. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terpenting adalah apa yang di atas mezbah atau korban persembahannya. Meskipun yang terpenting adalah yang di atas mezbah atau korban persembahannya, tetapi mezbah yang sebagai landasan di dalam kehidupan kita harus bersih, supaya korban yang kita sampaikan berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan boleh mengikat janji kepada setiap kita orang-orang percaya, sehingga apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang dikenan Tuhan. Itu
Itulah yang harus kita pegang. Kita harus memperbaiki mesbah kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Mari kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita untuk menunjukkan ketaatan kita bahwa kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bawa hidupku sekarang tempat kudus-Mu Tuhan, di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku dan biarlah kami memperbaiki semua yang tidak pernah di hadapan, dan biarlah perkenanan itu nyata di dalam kehidupan kami.
ada suatu Tuhan, semuanya karena kasih karunia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Juga para pelayan-Mu Tuhan, pemain musik, worship leadernya, singernya, pembantu multimedianya, dokumentasinya, para pendoanya Tuhan. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami semuanya menyadari bahwa kami butuh Engkau dan selalu bersama-sama dengan Engkau. Bawa kami naik untuk selalu sadar dan ingat untuk memperbaiki setiap mezbah kami yang rusak, supaya kami tetap bisa berhubungan dengan Engkau Tuhan, bisa dekat dengan Engkau, karena Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau Bapa kami, Engkau Raja kami, Engkau Allah kami yang selalu menyertai kehidupan kami. Urapi kami semua Bapak. Kalau pada pagi hari ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami. Kami berdoa untuk Presiden kami Bapak Jokowi, Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, para menteri di dalam kabinet, TNI Polri-nya, pejabat dari pusat sampai ke daerah, bahkan RT-RT tempat camat lurah, gubernur yang ada di tempat kami. Kami percaya mereka akan Kau berikan roh takut akan Tuhan di dalam kehidupan kepemimpinan mereka bagi bangsa dan negara ini. Kau urapi bangsa kami, Kau bawa bangsa kami kepada berkat-Mu ajaib Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus akan kasih-Mu bagi bangsa dan negara kami ini. Bapak, kami juga mengucap syukur Kau terus memperhatikan bangsa dan negara kami ini, Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk kejadian di balik bagi korban yang selamat Tuhan. Kau berikan pemulihan yang sempurna Tuhan Yesus. Dan kami percaya bagi keluarga yang ditinggal mendapat penghiburan daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih bagi kami Tuhan, bagi umat-Mu di tempat ini. Dan kami percaya bagi mereka yang belum hadir saat ini, kami percaya Tuhan, mereka akan selalu dikuatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara pastor kami, Pastor Heru yang ada di Jakarta Tuhan. Kami serahkan Mas Heru di dalam tangan. Kau berkati di dalam pelayanannya, istri dan anaknya Tuhan, dan jemaat yang dikembangkannya Tuhan, dan para majelis yang ada di sana. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu. Para pelayan-Mu yang melayani pada pagi hari ini, kami percaya Roh-Mu menyertai mereka juga. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, yang berat. Kau berikan kelegaan kepada mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan. Hanya ada kuasa darah Yesus. Kau campur tangan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Saudara-saudara sebelum pulang, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dan biarlah berkat kasih anugerah, damai sejahtera, sukacita selalu menyertai kehidupan kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya sama-sama katakan